Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Destri Kurnianti selaku dosen pembimbing mata kuliah Bisnis Internasional dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Mikael Adiliansai dan pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proyek UTS mata kuliah Bisnis Internasional yang berjudul Simulasi Bisnis Plan Ekspor Produk Rempah Bubuk Jay's Kitchen Spice ke Pasar Malaysia. Nah, fokus utama dari presentasi ini adalah strategi penetrasi pasar ASEAN, khususnya ke Malaysia, dengan menggunakan produk rempah bubuk lokal Indonesia. Nah, produk yang dianalisis itu Jay's Kitchen Spice yang dalam simulasi ini dikembangkan dalam bentuk paket rempah bubuk praktis untuk kebutuhan masakan harian. Nah, pembahasannya akan mencakup latar belakang, profil produk, alasan memilih Malaysia, potensi pasar yang seperti apa, strategi pemasaran, regulasi ekspor, mekanisme logistik, proyeksi keuangan, resiko, serta rekomendasi eksekusinya. Selanjutnya, masuk pada bagian latar belakang dan tujuan penetrasi pasar. Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki kekayaan rempah yang sangat besar. Nah, rempah enggak hanya menjadi bagian dari budaya kuliner Indonesia, tapi juga memiliki nilai ekonomi yang dapat dikembangkan menjadi produk ekspor. Dalam bisnis plan ini, produk rempah bubuk dipilih karena memiliki karakteristik yang cocok untuk ekspor. Produk ini praktis, mudah disimpan, ringan, tahan lama, dan tidak membutuhkan cold chain atau rantai pendingin. Hal ini membuat resiko logistik menjadi lebih rendah dibandingkan produk makanan basah atau produk yang mudah rusak. Nah, Malaysia dipilih sebagai pasar tujuan karena memiliki kedekatan geografis dan budaya kuliner dengan Indonesia. Selain itu, masyarakat Malaysia juga familiar nih dengan penggunaan rempah dalam makanan sehari-hari. Tujuan utama bisnis plan ini itu menilai kelayakan ekspor produk rempah bubuk Jay's Kitchen Spice ke Malaysia melalui analisis produk pasar, regulasi, strategi pemasaran, proyeksi keuangan, dan identifikasi risiko. Berikutnya, di sini ada profil Jay's Kitchen Spice. Jay's Kitchen Spice di sini merupakan brand lokal Indonesia yang berfokus pada produk bumbu dan rempah. Nah, brand ini relevan untuk dijadikan objek simulasi ekspor karena produknya termasuk dalam kategori rempah-rempah, yaitu salah satu produk lokal yang memiliki potensi untuk masuk ke pasar ASEAN. Jay's Kitchen Spice ini udah dikenal sebagai brand yang menyediakan berbagai produk seperti herbs, seasoning, rempah bubuk berkualitas. Nah, dalam bisnis plan ini, produk yang menjadi fokus utama adalah Jay's Kitchen Spice Indonesian Cooking Essential Pack. Nah, produk tersebut dirancang sebagai paket rempah bubuk dasar yang dapat digunakan untuk kebutuhan masak harian. Hal ini cocok dengan pasar Malaysia karena masyarakatnya tuh juga akrab dengan makanan bumbu dan masakan yang menggunakan rempah sebagai bahan utama. Di sini ada konsep produk dan komposisi bundle ya. Nah, produk yang ditawarin dalam simulasi ini adalah Indonesian Cooking Essential Pack. Nah, konsepnya itu paket bundle yang berisi 4 varian rempah bubuk dasar, yaitu di sini ada garlic powder, turmeric powder, chili powder, dan coriander powder. Nah, 4 varian ini dipilih tuh karena termasuk bahan dasar yang sering digunakan dalam masakan Asia Tenggara. Garlic powder sendiri digunakan untuk memberikan aroma gurih, turmeric powder memberi warna dan rasa khas, chili powder memberikan tingkat kepedasan, sedangkan coriander powder itu memberi aroma yang kuat pada masakan. Nah, hal penting ini dari konsep ini adalah produk dijual sebagai satu paket, tapi setiap variannya itu tetap dikemas secara terpisah. Jadi produk ini bukan seasoning blend atau bumbu campuran. Jadi konsep bundle ini memberikan fleksibilitas bagi konsumen karena mereka tetap bisa mengatur sendiri komposisi rasa sesuai kebutuhan masakannya. Kemudian di sini ada keunggulan kompetitif dan value proposition. Nah, di sini keunggulan utama produknya tuh terletak pada aspek kepraktisannya ya. Konsumen nggak perlu lagi ngupas atau nyuci, numbuk, atau menggiling rempah dari awal karena produk yang udah tersedia tuh dalam bentuk bubuk siap pakai. Jadi sangat cocok untuk konsumen modern yang membutuhkan solusi memasak yang cepat dan efisien lah. Dari sisi ekspor sendiri, produk ini juga memiliki keunggulan logistik karena berbentuknya kering. Produk juga lebih tahan lama, ringan, dan mudah dikirim.
Produk ini juga nggak membutuhkan cold chain sehingga biaya penyimpanan dan pengiriman dapat lebih efisien pastinya. Lalu untuk value proposition dari produk ini, itu rempah bubuk Indonesia yang praktis, berkualitas, halal, dan relevan dengan kebutuhan memasak keluarga. Produk ini tuh hanya menjual bumbu, tapi juga menawarkan kemudahan memasak dengan cita rasa yang dekat dengan kuliner Asia Tenggara, termasuk Malaysia itu sendiri. Oke, selanjutnya kesiapan ekspor terkait sertifikasi standar dan HS Code. Nah, untuk masuk ke pasar ekspor sendiri nih, produk pangan olahan seperti rempah bubuk itu perlu memenuhi standar dan dokumen tertentu. Standar yang penting antara lain tuh kayak sertifikasi halal, izin edar pangan, kemasan food grade, label bilingual, serta sertifikat asal barang atau sertifikat of origin. Nah, sertifikat halal tuh jadi salah satu aspek penting nih karena Malaysia juga merupakan negara dengan populasi muslim yang besar seperti Indonesia. Selain itu, kemasan food grade juga diperlukan agar produk tetap aman dan kualitas rempah tetap terjaga selama proses penyimpanan dan pengiriman. Nah, dari sisi administrasi perdagangan, sistem setiap varian produk itu punya kode HS nih, punya kode HS awal yang berbeda. Kayak garlic powder nih, dia menggunakan kode 071290, sedangkan chili powder 090422, turmeric powder 091030, dan Canadian powder tuh 090922. Nah, tapi, kode HS ini, finalnya tetap perlu diverifikasi melalui INSW atau bea cukai sebelum ekspor nyata dilakukan agar klasifikasi produknya itu nggak salah nantinya. Nah, kemudian alasan strategi memilih pasar Malaysia. Nah, Malaysia di sini tuh dipilih sebagai negara tujuan karena memiliki beberapa alasan strategis. Pertama, secara geografis, Malaysia dekat dengan Indonesia. Kedekatannya itu membuat waktu pengiriman lebih singkat dan biaya logistik jadi lebih efisien dibandingkan pasar yang lebih jauh. Kedua, Malaysia tuh memiliki kedekatan budaya kuliner dengan Indonesia. Banyak makanan Malaysia yang menggunakan rempah sebagai bahan utama seperti kare, laksa, rendang pun juga ada, dan berbagai masakan Melayu India. Nah, hal ini membuat produk rempah bubuk Indonesia lebih mudah diterima karena tidak terlalu asing ya bagi konsumen di sana. Nah, yang terakhir tuh, Malaysia memiliki ekosistem pasar halal yang kuat karena sebagian besar konsumennya itu Muslim. Produk yang memiliki sertifikat halal akan lebih dipercaya pastinya. Dengan kombinasi kedekatan geografis, kesamaan budaya makanan, dan relevansi produk halal, Malaysia menjadi pasar awal yang cukup realistis lah untuk JS Kitchen Spice ini. Di sini ada profil dan potensi pasar makro Malaysia. Malaysia itu merupakan salah satu pasar ASEAN yang menarik untuk konsumsi bernilai tambah. Nah, dari sisi populasi, Malaysia sendiri memiliki sekitar 36 juta jiwa sehingga pasar konsumennya cukup besar untuk produk makanan praktis dan kebutuhan rumah tangga. Nah, dari sisi ekonomi sendiri, Malaysia tuh memiliki GDP per kapita sekitar 11.874 US dollar dan pertumbuhan ekonomi yang cukup positif. Kondisi ini menunjukkan bahwa daya beli masyarakat Malaysia relatif baik, terutama untuk produk makanan yang praktis, berkualitas, dan memiliki nilai tambah. Selain itu, Malaysia juga masih memiliki kebutuhan impor terhadap produk rempah. Kelompok HS 0910, nilai impor Malaysia mencapai sekitar 60,65 juta dolar Amerika Serikat. Nah, data ini menunjukkan bahwa pasar Malaysia ini masih membutuhkan pasokan rempah dari luar negeri. Dengan kondisi tersebut, J Kitchen Spice memiliki peluang untuk masuk sebagai produk rempah bubuk praktis yang sesuai dengan kebutuhan konsumen lokal. Selanjutnya di sini terdapat analisis kompetitor dan strategi pembeda. Di pasar Malaysia, JS Kitchen Spice akan menghadapi beberapa jenis kompetitornya. Kompetitor pertama yaitu pemain lokal Malaysia yang sudah memiliki distribusi lebih mapan dan lebih dikenal dengan konsumen lokal. Kompetitor kedua itu produk impor dari negara lain seperti India, Thailand, Vietnam, dan Cina. Nah, negara-negara tersebut juga memiliki produk rempah yang kuat dan dapat bersaing dari sisi harga maupun varian produk. Selain itu, terdapat juga kompetitor substitusi berupa bumbu instan atau seasoning blend yang menawarkan kemudahan memasak dalam satu langkah. Nah, untuk menghadapi persaingan tersebut, di sini
J Kitchen Spice perlu memiliki strategi pembeda nih. Pembeda utamanya itu ada di identitas rempah Indonesia. Nah, konsep bundle yang praktis serta kemasan modern yang higienis dan sesuai dengan pasar urban. Nah, selain itu juga karena produknya tuh nggak dicampur ya, konsumen bisa milih fleksibel dalam mengatur rasa masakannya sendiri. Berikutnya masuk pada bagian STP. Nah, di sini strategi STP digunakan untuk menentukan siapa konsumen yang ingin dituju dan bagaimana produk diposisikan di pasar. Dari sisi segmentasi, produk ini menyasar keluarga muda, ibu rumah tangga, pekerja urban, mahasiswa, pelaku usaha makanan, catering, dan diaspora Indonesia di Malaysia. Nah, target utama produk ini tuh konsumen usia produktif sekitar 20 sampai 45 tahun yang tinggal di kota besar seperti Kuala Lumpur, Selangor, Johor Bahru, dan Penang. Segmen ini dipilih karena mereka cenderung membutuhkan produk memasak yang praktis, mudah digunakan, dan tetap sesuai dengan selera makanan sehari-hari. Lalu untuk bagian positioningnya di sini adalah rempah bubuk Indonesia yang praktis, halal, berkualitas, dan cocok untuk masakan rumahan Asia Tenggara. Nah, dengan positioning tadi, Jay's Kitchen Spice itu nggak hanya memposisikan sebagai bumbu mentah, tapi sebagai solusi memasak modern yang tetap mempertahankan karakter rasa rempah. Berikutnya, regulasi dan kelengkapan dokumen ekspor. Nah, dalam perdagangan internasional sendiri, kelengkapan dokumen ekspor menjadi hal yang sangat penting. Dokumen yang perlu disiapkan antara lain commercial invoice, packing list, PB atau pemberitahuan ekspor barang, bill of loading, Certificate of Origin atau SKA. Nah, sertifikat halal juga serta dokumen izin edaran pangan. Nah, lalu, commercial invoice, di sini berfungsi sebagai bukti transaksi dan nilai barang. Sedangkan packing list menjelaskan rincian fisik barang dalam pengiriman. PEB digunakan sebagai laporan resmi ekspor. Sedangkan bill of loading, menjadi bukti eee, pengangkutan melalui jalur laut. Nah, untuk masuk ke Malaysia, produk pangan juga perlu memperhatikan regulasi seperti Food Act 1983 dan Food Regulation 1985. Fokus regulasinya mencakup keamanan pangan, pelabelan, kemasan, dan kepatuhan halal dengan kelengkapan dokumen dan kepatuhan regulasi resiko penolakan barang di pelabuhan dapat dikurangi. Selanjutnya masuk ke bagian mekanisme logistik. Nah, dalam simulasi ini, Incoterms yang digunakan adalah CIF Port Kelang Malaysia. Dengan skema CIF, eksportir menanggung biaya pengiriman dan asuransi sampai barang tiba di pelabuhan tujuan. Skema ini dipilih karena dapat memudah importir Malaysia, terutama pada tahap awal kerjasama. Moda transportasi yang digunakan adalah jalur laut nih, dengan skema LCL atau less than container load. Skema LCL ini cocok digunakan karena volume ekspor awal belum membutuhkan satu kontainer penuh. Dengan begitu biaya logistik bisa lebih efisien dan tetap sesuai dengan kapasitas awal bisnis. Nah, rute pengirimannya tuh dimulai dari gudang di Indonesia, kemudian barang ini akan dikirim pelabuhan seperti Tanjung Perak atau Tanjung Priok. Setelah itu barangnya dikirim lagi nih menggunakan kapal menuju Port Kelang di Malaysia. Lalu diteruskan ke distributor atau importir lokal karena produk ini bersifat kering dan ringan, pengiriman laut tuh jadi pilihan yang rasional di sini. Oke, selanjutnya pada bagian strategi pemasaran internasional yaitu eh, marketing mix 4P. Nah, di sini strategi pemasaran internasional dalam bisnis plan ini menggunakan pendekatan marketing mix 4P yaitu produk, price, place, and promotion. Nah, dari sisi produk, produk disesuaikan dengan kebutuhan pasar Malaysia melalui kemasan yang food grade, label bilingual, dan penonjolan aspek halal. Nah, konsep bundle 4 varian juga menjadi nilai tambah nih karena memberikan pilihan praktis bagi konsumennya. Dari sisi price sendiri, strategi yang digunakan adalah cost plus pricing, artinya harga ditentukan berdasarkan total biaya produksi dan ekspor. Kemudian ditambahkan margin keuntungan. Dari sisi price, distribusi awal dilakukan melalui importir atau distribusi lokal. Lalu dapat diperluas ke halal store, toko bahan makanan Asia, marketplace Malaysia, dan kanal B2B lainnya. Nah, dari sisi promotion sendiri, strategi promosinya difokuskan pada konten resep, edukasi penggunaan rempah, kerjasama dengan food influencer,
program sampling, dan momentum promosi seperti Ramadan. Nah, strategi ini bertujuan memperkenalkan produk secara praktis dan relevan dengan kebiasaan memasak konsumen Malaysia. Nah, di sini ada proyeksi keuangan mitigasi risiko dan rekomendasi eksekusinya nih. Dari sisi proyeksi keuangan, harga jual ekspor itu ditetapkan sebesar 70.000 per bandelnya. Jadi estimasi total biaya produksi dan ekspor sebesar 55.000 kan per bandel, sehingga margin kotor yang diperolehnya itu sebesar 15.000 per bandel atau sekitar 21,4%. Target penjual di sini target penjualan awal itu 1.500 bandel per bulan atau sekitar 18.000 dalam 1 tahun. Nah, dengan target tersebut proyeksi pendapatan tahun pertama mencapai sekitar 1.260.000.000. BEP-nya itu diperkirakan tercapai pada 7.000 bandel atau sekitar 5 bulan jika target penjualan bulanan dapat tercapai. Eh, Namun rencana ekspor ini tuh tetap memiliki beberapa resiko nih. Resiko utama nih meliputi resiko pasar, nilai tukar, regulasi, logistik, kualitas produk, dan persaingan. Untuk mengurangi resiko tersebut, rekomendasi 6 bulan pertama itu melakukan validasi produk. Nah, kemudian juga menyesuaikan label dan dokumen. Terus bisa mencari importir atau distributor di Malaysia, eh, lalu mengirim sampel untuk uji pasar, melakukan negosiasi kontrak, dan menjalankan pengiriman perdana serta evaluasi kinerja. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.